Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan masuk ke revenue projection atau proyeksi revenue. Sebelumnya udah tahu revenue apa, cara ngitungnya gimana, kita ngomongin sekarang di proyeksi. Gimana cara membuat proyeksi untuk revenue. Nah, sebelum kita membuat sebuah proyeksi, kita harus tahu dulu proyeksi revenue projection itu apa sih? Revenue projection atau proyeksi revenue merupakan berapa sih estimasi dari jumlah uang yang akan didapatkan oleh perusahaan dalam satu periode. Ingat, ini proyeksi. Proyeksi itu bisa terjadi, bisa tidak. Ini adalah estimasi. Ingat, kata kunci dari sebuah proyeksi adalah estimasi. Jadi kita akan mengestimasi nih, kira-kira dalam satu periode pendapatanku berapa, pemasukanku berapa. Itulah yang namanya revenue projection. Nah, dimana kalau kita berbicara tentang menghitung revenue proyeksi ini biasanya dari data-data masa lampau. Kita akan memperhitungkan atau melihat data histori kita seperti apa. Misal, selama 3 tahun kemarin proyeksi kita gimana sih? Apakah mengalami penurunan, peningkatan, atau apapun itu. Nah, dari sini kita lihat, estimasi kita di tahun saat ini seperti apa. Misal nih, kita di tahun 2023 saat ini nih, yang sedang berjalan, kita mau membuat sebuah proyeksi. Data yang digunakan apa? Kemarin, 2020, 2021, 2022. Kalau misalnya ada 3 tahun tersebut, kira-kira gimana sih pergerakan revenue kita? Apakah mengalami peningkatan, penurunan, dan apapun itu. Itu bisa dijadikan istilahnya patokan sebagai dasar dari penentuan revenue kita ke depannya, proyeksi kita seperti apa. Nah, yang menjadi pertanyaan, gimana cara ngitungnya? Cara menghitung revenue itu, proyeksi itu sebenarnya sangat simpel. Kalau teman-teman masih ingat, kita sebelum di course yang sebelumnya kita ngomongin tentang bagaimana membuat sebuah proyeksi secara keseluruhan. Gimana kita membuat sebuah forecasting. Nah, hampir sama sebenarnya membuat revenue projection itu. Cara yang pertama, teman-teman harus tahu berapa jumlah yang akan kita jual. Dari segi misalnya, aku dalam satu periode, 1 bulan, 1 tahun, 1 minggu, terserah teman-teman. Periodenya itu tergantung dari kebijakan perusahaan, kebijakan bisnismu. Dalam 1 bulan, katakanlah saya membuat dalam 1 tahun atau 1 bulan. 1 bulan mau kejual berapa sih? Nah, biasanya teman-teman akan merasa, nentuinnya gimana jumlahnya. Nah, ini mengapa sangat penting menggunakan data historik, data masa lampau. Kita tarik, kita lihat gimana sih penjualan kita. Nah, di sini ada contoh nih. Kamu adalah seorang penjual mainan, memiliki perusahaan mainan, dimana tahun kemarin kalian berhasil menjual 800 mainan. Terus data sebelumnya ada, dan akhirnya kalian mengestimasikan bahwa tahun ini akan meningkat 25%. Nah, tinggal berarti dikalikan 800 dikali dengan 25%. Itu menjadi berapa banyak yang akan kalian jual. Setelah dari sana, yang kedua adalah langkah kedua, calculate project income. Nah, dari mana project income? Tinggal kalikan total estimate sales, atau yang tadi nih, yang 800 dikali dengan 25% dikalikan dengan harga per unitnya, yang artinya tadi 800 kali 25% ketemunya berapa, dikalikan dengan harga satu unitnya adalah 35.000. Jadi udah tahu nih, aku tahu project incomeku berapa, aku tahu project kira-kira mengestimasiku berapa. Akan masuk langkah ketiga, project expenses atau pengeluaranku tuh berapa. Nah, jadi kita harus tahu kira-kira ketika kita menciptakan sebuah produk, kita menjual sebuah produk, pengeluarannya itu untuk apa saja sih? Pengeluaran itu sangat penting ya. Jadi jangan sampai bahwa kalian menyampingkan, yang penting aku udah jualan aja kok, aku tahu hasilku segini, tanpa memperhatikan berapa pengeluaran kalian. Nah, dari mana kalian mesti tahu kira-kira semua pengeluaran terkait dengan produk itu apa saja sih? Nah, di sini kita ambil contoh bahwa setiap mainan itu membutuhkan Rp8.350.000
bisa dari bahan baku. Nah, habis itu untuk biaya gajinya adalah 13.800.000 dan untuk biaya-biaya lainnya tidak terduga 4.700.000. Tinggal dikalikan. Tadi berapa nih yang terjual salesnya? Unitnya berapa? Dikalikan dengan 8.350. Ketemu nih biayanya. Masuk ditambahkan dengan biaya-biaya lainnya. Jadi konsepnya adalah menambahkan semua biaya-biaya yang kalian gunakan. Dan yang terakhir, yang paling gampang adalah dari semuanya ini adalah tinggal kalian membuat project revenue. Dapat dari mana? Project income tadi, step kedua dikurangi dengan project expenses. Simpelnya adalah project revenue itu didapatkan dari pendapatan kita berapa dikurangi dengan pengeluaran kita berapa. Itulah project revenue. Nah, simpel sekali dalam membuat project revenue, cuman kadang teman-teman merasa, aduh saya nggak tahu datanya gimana. Karena dasarnya project revenue ini akan biasanya digunakan sebagai patokan mereka, patokan untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan segitu atau tidak. Oke, sampai di sini dulu untuk terkait dengan project revenue. Kita akan masuk ke selanjutnya. Terima kasih.